Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sahabat Bengkel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tips gimana caranya, berbagai cara yang bisa digunakan ketika ingin merubah timing pengapian. Jadi di kesempatan video kali ini kita akan berikan tips yang sering kita gunakan ketika kita ingin merubah timing derajat pengapian secara manual. Jadi yang tips-tips kali ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian video. Jadi untuk bosku-bosku semua, buat sahabat-sahabat semua yang baru bergabung di channel Sahabat Bengkel, jangan lupa untuk subscribe di channel Sahabat Bengkel agar selalu terupdate video-video terbaru kami. Dan di kesempatan kali ini kita fokuskan dulu untuk berbagi tips yang secara manual ya, yang murah-murah lah caranya, biar bosku-bosku semua yang hobi oprek-oprek atau hobi bongkar tanpa pasang, atau ya seperti itulah, hobi-hobi modifikasi tipis-tipis. Jadi cara ini bisa kita anggap kabel merah yang saya pasang ini adalah sebagai titik pulsernya. Jadi penggeseran pengapian ini bisa dilakukan pada motor-motor dengan pengapian AC ataupun DC yang terutama yang memiliki tonjolan pick up pulser ini. Jadi kalau untuk motor-motor yang belum memiliki pick up pulser seperti CB100, C70 yang magnetnya masih standar, nggak ada tonjolannya, itu biasanya kalau dilakukan penggantian CDI, tipe CDI, itu biasanya perlu menggeser magnet. Perlu dilakukan penggeseran magnet karena dia tidak memiliki pulser. Jadi biasanya memakai CDI yang tidak memiliki pulser seperti milik Suzuki RC. Nah, untuk kali ini kita fokus di motor dengan pengapian yang dimana dia memiliki pick up pulser seperti ini. Jadi di magnet ini bisa bosku-bosku semua lihat, ini di sini rata, kemudian di sini ada seperti tonjolan. Nah, tonjolan inilah yang dinamakan sebagai pick up pulser. Jadi setiap motor memiliki pick up pulser yang berbeda-beda sesuai dengan speknya dari pabriknya, dan juga perangkat pembaca pick up pulser yang ada di CDI masing-masing motor itu berbeda. Jadi kenapa panjang pick up pulser ini berbeda, ya itulah. Jadi dari rangkaian CDI di pabriknya itu komponen di dalamnya memiliki kemampuan membaca yang berbeda-beda. Nah, langsung saja gimana jadi konsepnya ketika ingin merubah timing pengapian, dimajukan atau dimundurkan, itu kita ingin mendapatkan api itu nyala sesuai dengan yang kita inginkan lah kasarnya. Jadi konsepnya ketika piston di TMA ya, jadi pengapian itu pasti terjadi secara teknis, secara kebanyakan, secara umum api dari busi itu mulai melentik atau mulai keluar nyala api itu ketika piston sebelum menuju TMA. Jadi misal ini TMA, ketika piston, nah ini ketika piston menuju TMA set, nah ini api baru menyala, api dari busi baru menyala. Nah, kenapa kok nyala apinya nggak pas piston di TMA? Nah, itu sebagai jawaban yang saya anggap rasional, yang saya anggap masuk akal, itu karena nyala api itu di pembakaran itu bukan meledak seperti misal bahan bakar yang meledak langsung
langsung habis, itu enggak, karena pembakaran di dalam motor bensin seperti ini butuh waktu. Jadi untuk agar mendapatkan pembakaran yang maksimal, karena jumlah bahan bakar yang dikompresi juga padat, kemudian bahan bakar itu sendiri memiliki kemampuan untuk terbakar secara sempurna, membutuhkan waktu yang berbeda-beda, maka dari pihak pabrikan membuat api itu menyala sebelum piston menuju TMA. Jadi misal dari TMB langkah kompresi, nah sebelum TMA itu api mulai menyala. Jadi menyalanya api itu mulai terbakar dari di ruang silinder kop itu terbakar, dia merambat, enggak langsung meledak, itu enggak, jadi merambat apinya. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Nah, ketika kita ingin memajukan pengapian, nah, memajukan pengapian berarti misalkan pengapian motor standar terjadi pada 10 derajat sebelum TMA. Ini pada kesempatan kali ini tidak saya pasang busur derajat, jadi buat teman-teman yang masih bingung itu biar paham perlahan, nggak langsung pakai alat ini itulah, nanti bikin pusing. Jadi ketika piston menuju TMA 10 derajat sebelum TMA di motor standar api sudah nyala. Ketika kita ingin memajukan, berarti nanti 10 atau 15 derajat sebelum TMA itu api sudah mulai menyala. Itu kalau kita memajukan timing pengapian. Kalau memundurkan berarti misal standarnya 5 derajat, berarti tinggal 2 derajat sebelum TMA atau lebih. Tetapi jarang untuk memundurkan pengapian, kecuali kalau semisal perubahan stroke. Biasanya kalau perubahan stroke memang perlu dilakukan pemunduran pengapian kalau versi saya. Kalau versi teman-teman yang sudah pengalaman, monggo bisa nanti kita diskusikan di kolom komentar ya. Jadi seperti ini ya konsepnya. Misal ini pada langkah kompresi ini piston ketika masih di bawah, ini kemudian ini pulser masih belum menyentuh tonjolan, tes begini seperti ini. Nah, ini pada saat di depan ini kalau motor versi Vega, Jupiter, kemudian Fish Air dan lain sebagainya, ini terjadi pulse positif. Jadi pulser ini memang jenisnya pulser positif. Jadi ketika pulser mulai bertemu dengan awal tonjolan ini terjadi pulsa positif yang grafiknya naik, itu dia mengirimkan sinyal ke CDI. Jadi di CD itu ada kapasitornya, dimana kapasitor itu untuk menyimpan sejumlah muatan listrik ya. Jadi enggak saya jelaskan lebih rinci, nanti bisa panjang lebar kemana-mana ya. Konsepnya seperti itu aja. Ketika ini pulser piston menuju TMA, pulser mulai menyentuh, terjadi pulsa positif. Terus ini belum mengeluarkan api. Nah, ketika pulser sudah hampir melewati tonjolan, ini kan pulsernya mulai melewati tonjolan. Nih, pulsernya melewati tonjolan, piston sudah menuju TMA. Nah, ini ketika melewati tonjolan, ini terjadi pulsa negatif atau grafiknya turun. Jadi mengirimkan sinyal ke kapasitor CDI untuk melepaskan muatan listrik yang ada di kapasitor tadi, sehingga terjadi loncatan dan menuju koil menuju busi, dan terjadi lentikan pembakaran. Jadi selama pulser mulai menyentuh hingga akhir ini
ini belum terjadi loncatan api, dan terjadi loncatan api di akhir tonjolan pulser ini baru terjadi loncatan api. Baru setelah itu beberapa derajat ini baru kita anggap misal top atau posisi piston berada di TMA. Jadi ketika piston di TMA ini sudah meninggal atau ada jarak ya. Misal ini TMA, misal ini kita anggap ini posisi TMA. Ini aslinya ini posisi kalau di motor kita pasang di bak kopling ini yang thread ini posisi TMA dan ini posisi pengapian. Tapi di sini kita anggap yang ini adalah topnya dan yang ini yang pengapiannya, karena pulsernya kita anggap terpasang di kabel itu ya. Nah, ketika kita ingin memajukan pengapian, jika posisi sekian derajat ini, posisi piston di misal pada langkah sekian, ini sudah terjadi pengapian. Ketika kita majukan, berarti ini posisi seperti ini, berarti secara gimana ya, secara analoginya piston posisi di agak masih di jauh dari TMA, ini api sudah kita buat meletik. Jadi gini ya, posisi pulser ini kita sudah kita buat agar pulser sudah mengirimkan pulsa negatif ke CDU untuk melentikkan api. Nah, jadi cara konvensional atau cara manualnya yaitu kita bisa menggeser posisi magnetnya. Misal ini magnetnya kita cabut, posisi piston tetap di sekian, misal yang kita inginkan. Ini tadi hanya enggak saya kencangkan ini. Nah, ini kita buat seperti ini. Jadi kita buat, nah ini sudah bergeser beberapa derajat lebih awal. Jadi piston masih jauh dari TMA, dia sudah meletakkan api. Kalau kita geser pengapian advance atau maju, kalau kita retard ya kita tinggal kembalikan. Misal tadi sepertinya seperti ini, dia sudah melentikkan api di sini, kita buat lebih retard atau kita mundur. Jadi seperti ini. Jadi piston ketika sudah mendekati TMA, apinya baru naik. Nah, ketika kita memajukan seperti ini, set ini, cara ini sering dilakukan karena dianggap murah dan bisa distandarkan lagi. Tetapi kita ingat dalam mengencangkan mur magnet ini harus kita lakukan dengan benar-benar kencang. Jadi mur pengikat magnet ini harus kita kencangkan. Kalau bisa menggunakan kunci torsi, jadi misal torsi awal sekian newton, kita buat lebih kencang sedikit, beberapa newton di atas dari kekencangan standarnya. Nah, tetapi cara seperti ini tadi kita harus membuang sepi magnet. Jadi sepi magnet yang ada di sini, ini kita buang. Kemudian kita bisa melakukan penggeseran sesuai yang kita inginkan. Nah, sekedar tips dari saya, kalau untuk motor standar masih standar, biasanya untuk penggeseran itu enggak terlalu banyak, hanya beberapa derajat. Kalau dikonversi dalam mili mungkin 2 sampai 5 mili itu sudah banyak kalau untuk standar. Tapi kalau untuk sudah kompresi tinggi atau gimana ya, itu bisa kita lakukan penggeseran agak banyak.
Dan penggeseran dengan melepas spray magnet ini tadi memiliki kelemahan, jadi memang rawan untuk geser. Walaupun murnya sudah kencang, ini dia rawan geser. Nah, untuk mengatasinya bisa kita tambah setelah kita menemukan yang pas dengan melakukan pengukuran atau penandaan. Kita kunci, kita tetesi dengan lem seperti lem Loctite atau Alteco. Kemudian kita kencangkan murnya dengan, kalau bisa menggunakan kunci torsi beberapa tingkat di atas kekencangan dari mur standarnya. Nah, cara ini memang manual, murah, praktis, tetapi ya itu tadi kelemahannya, dia bisa bergeser karena spray magnetnya, spray magnet yang seperti ini sudah kita buang. Tetapi kita bisa lakukan penggeseran lebih banyak, berapa derajat lebih banyak, misal kita gunakan CDI lain. Nah, kalau ingin lebih aman, untuk harian, kita hanya menginginkan menggeser beberapa derajat, kita bisa lakukan coak pada spray magnet ini. Jadi misal spray magnet ini memiliki ketebalan ini memiliki ketebalan 3 mm. Nah, ini bisa kita lakukan penipisan di bagian sini. Jadi spray magnet ini bisa kita tipiskan. Jadi yang kita tipiskan ini bukan semuanya kita tipiskan, tetapi hanya bagian atasnya saja. Jadi bagian atas seperti ini kita tipiskan. Jadi yang di kruk as ini kita biarkan tebalnya standar. Jadi ini bagian atas ini kita tipiskan. Nih, kita tipiskan set. Misal kita buat kita sisakan menjadi 2 mili atau 3 mili, otomatis ketika spray ini tetap bisa dipasang di kruk as dan magnet bisa kita geser beberapa derajat. Ini lumayan bisa untuk menggeser sekitar 2-3 derajat. Dan cara ini tentunya lebih aman dari pergeseran, asalkan murnya kencang dan spray magnet. Jadi kita mengorbankan spray magnet agar bisa menggeser derajat pengapian. Dan kalau ingin menyetandarkan, kita tinggal beli spray magnet yang baru, ini cukup murah, bisa distandarkan lagi, tidak merusak magnet, dan hasil bisa dirasakan kalau untuk masih penggunaan motor standar harian. Nah, oke bosku, jadi ini tadi sedikit cara manual murah meriah, bisa digunakan di motor korek-korek harian. Untuk pergeseran 2-3 derajat itu sudah lumayan bisa menambah peak power yang kita inginkan motor. Jadi kalau secara teorinya, ketika kita memajukan timing pengapian itu gimana ya, respon motor itu lebih cepat. Jadi bisa dikatakan motor itu cepat menggail putaran, itulah istilahnya. Kalau kita mundurkan, istilahnya motor itu seperti gimana, mulur, atau power itu keluarnya lebih di atas ya, karena pengapian terjadi lebih lambat dan ya seperti itu. Jadi intinya semua harus sinkron dalam penggeseran pengapian. Kalau untuk sekedar harian itu
2 sampai 5 derajat itu tadi. Tetapi kalau untuk balap akan kita bahas lebih lanjut di metode berikutnya. Oke.